Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani Magdalena Selan dengan NIM 20110086 kelas B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proyek UAS makalah saya dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan studi kasus pada PT Tirta Investama Don't Aqua. Oke, kita langsung saja pada materinya. Bab 1, pendahuluan dengan 1.1 latar belakang. PT Tirta Investama didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelapor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategi untuk bergabung dengan grup Done, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisari. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Done Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Persero mulai memasarkan produknya dalam berbagai kemasan. Saat ini Persero menjual Aqua dalam kemasan pakai ulang atau pilicobonot ukuran 5 galon atau 19 liter, botol PET sekali pakai ukuran 1500 ml, 600 ml, dan 330 ml, gelas Philiprolate 240 ml, dan botol beling pakai ulang 380 ml. Keunggulan kualitas produk dan inovasi Persero di bidang teknologi kemasan, disertai pelayanan terhadap konsumen dan distribusi yang baik merupakan kunci keberhasilan Aqua. Keunggulan lain dari Aqua adalah sumber bahan bakunya, yaitu airnya berasal dari sumber mata air pegunungan yang mengalir sendiri dengan kandungan alami mineral-mineral penting yang seimbang. Setiap tes Aqua melewati 27 langkah proses hidrotrop sistem untuk menjamin kemurniannya. Hal ini menjamin syarat bagi semua produk Aqua dimanapun diproduksi. Sejak tahun 1987, Aqua mulai memasuki pasaran di negara-negara tetangga, antara lain Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kepulauan Maladewa, dan Taiwan, dan kini telah meluas ke negara-negara lain seperti Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Filipina, dan Vietnam. Saat ini Aqua hanya mengekspor ke pabrik masing-masing berlokasi di Bekasi, Citerup, dan Makassari, Sukabumi. Selain itu, sampai dengan saat ini Persero telah memberikan lisensi kepada 10 pabrik untuk memproduksi berbagai produk Aqua. Yang kedua yaitu visi dan misi. Adapun visi dan misi perusahaan guna menjaga proses bisnis adalah sebagai berikut. Visi perusahaan menyediakan penyediaan air minum sehat dan terpercaya bagi konsumen Indonesia. Misinya menjadikan konsumen lebih sehat dengan menyediakan air minum dalam kemasan berkualitas terbaik dengan harga terjangkau di mana saja dan kapan saja dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, proses bisnis perusahaan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi penyediaan air minum sehat paling terpercaya bagi konsumen Indonesia, maka bisnis utama dari PT Aqua Tirta Investama adalah menyediakan air minum sehat dalam kemasan, di mana terjadi proses produksi mulai dari pengambilan air dari sumber air minumnya yang dimiliki Aqua, kemudian diproses air tersebut sehingga layak untuk diminum langsung.
kemudian didistribusi kepada masyarakat. Dalam proses produksinya pun ada banyak tahapan yang mesti dilalui, mulai dari penyediaan bahan baku utama, yaitu air mineral, kemudian penyediaan kemasannya, kemudian masuk ke quality control sebagai tahapan akhir produksi. Apakah air kemasan tersebut sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas? Kemudian pada proses produksi tersebut hampir kesemuanya sudah menggunakan konsep komputerisasi. Oke. Yang keempat, fungsi perencanaan sumber daya perusahaan. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia pada PT Aqua, maka pihak perusahaan memperkerjakan 11.116 karyawan dengan komposisi tenaga kerja 15.000 laki-laki dan 19.000 karyawan perempuan. Dari seluruh karyawan tersebut, lebih dari 97% merupakan tenaga kerja asli Indonesia, sementara tenaga asing hanya sebanyak 11 orang. Karyawan merupakan pemangku kepentingan internal dan menjadi bagian terpenting dari perusahaan. Setiap karyawan menjalankan visi yang sama dan kebersamaan untuk membangun kepemimpinan Don Aqua dengan terus berfokus pada kualitas produk, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Aqua memberdayakan para karyawan dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Total penerimaan pelatihan adalah sebanyak 19.134 karyawan. Total waktu pelatihan berjumlah 203 juta jam dengan 169 modul pelatihan. Selain pelatihan, Don Aqua memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mendatangkan jenjang karir sesuai dengan bakat, minat, dan kinerja masing-masing. Aqua juga mendapat dukungan untuk mengambil bagian dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sukarelawan dengan mengolokasikan waktunya bersama-sama dengan masyarakat sekitar pengembangan program-program dalam Aqua Lestari. Keselamatan dan kesehatan kerja di Aqua merupakan hal yang sangat penting juga, tidak hanya sekedar menjadi kebijakan, namun menjadi budaya yang terus dikomunikasikan dan diterapkan dalam berbagai inisiatif program di seluruh lokasi Aqua dan disebarluaskan kepada mitra kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada perusahaan di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Ini memungkinkan Departemen Personalia dapat menyediakan tenaga kerja secara lebih dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik kebutuhan-kebutuhan personalia, jangka pendek maupun jangka panjang melalui perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia ini memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan perusahaan di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan-karyawan secara ekonomis. Yang keempat, mengembangkan informasi dasar manajemen untuk membantu karyawan-karyawan unit perusahaan lain. Yang kelima, membantu program penarikan dan dasar tenaga kerja secara sukses. Yang keenam, mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda-beda. Baik, yang kelima, keuntungan dari perusahaan Aqua.
Dari penelusuran yang dilakukan, keuntungan Aqua terus meningkat tiap tahun, tapi pelapornya sebagai perusahaan terbuka perusahaannya terbuka, laba katomnya malah stagnan. Dia mendorong Direktur Jenderal Pajak mengusut dugaan manipulasi pajak oleh Aqua, namun sampai saat ini belum juga berjalan. Yang keenam, kendala dalam implementasi ERP dalam perusahaan Aqua. Strategi operasional tidak mendorong perencanaan dan pengembangan bisnis proses, kegagalan implementasi ERP. Pada pertama adalah strategi operasi tidak mendorong perencanaan dan pengembangan bisnis proses dengan menerapkan ERP. Maka perusahaan harus memilih antara merubah bisnis proses yang dimilikinya untuk menyesuaikan dengan sistem ERP atau sebaliknya. Agar dapat memiliki perusahaan yang akan mengimplementasikan ERP tentunya harus sudah mempunyai bisnis proses sehingga dapat membandingkan dengan bisnis proses dari sistem ERP. Dari perbandingan tersebut, jika bisnis proses yang dimiliki perusahaan sudah matang, maka tidak banyak perusahaan yang dilakukan dengan kemajuan teknologi saat ini. Sangat memungkinkan mengimplementasikan sebuah ERP sistem yang berpondasi kepada proses bisnis perusahaan. Ada banyak sekali lain bisnis unik terutama yang ada di Indonesia. Umumnya bisnis tersebut khawatir saat mengimplementasikan ERP bahwa program ERP yang ada tidak dapat mencover keseluruhan proses pekerjaan mereka, ataupun dengan implementasi ERP, maka mereka harus mengubah pola kerja mereka secara drastis dan menggunakan keseimbangan sistem yang mereka rasakan saat ini. Oke. Baik, bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah analisis sumber daya manusia. Sebuah perusahaan tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Tidak peduli seberapa otomatisnya sistem sudah ada. Kehadiran sumber daya manusia untuk menjalankan sebuah bisnis tetap dibutuhkan. ERP membutuhkan PT Tirta Investama dan Aqua bisa membantu Anda mengolah seluruh informasi karyawan yang ada di perusahaan, mulai dari data pribadi dan keterampilan, deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, kehadiran cuti, dan lainnya. Pada akhirnya, semua data ini akan sangat membantu dalam proses pengajian dan biaya lainnya yang digunakan karyawan. Yang kedua adalah analisis infrastruktur pada PT Tirta Investama dan Aqua. PT Tirta Investama atau produsen Aqua sebagai produsen air minum merek Aqua tidak memiliki wewenang untuk menurunkan status sebuah toko. Kuasa hukum Tirta Investama menegaskan bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK ini mempunyai ceruk sangat besar dan banyak pemain baru ikut menikmatinya. Yang ketiga, analisis perangkat lunak pada PT Tirta Investama dan Aqua dalam penjualan. Di sini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama yaitu above the line dengan penjelasan billboard menempatkan billboard yang berisikan program tentang peningkatan hidup sehat dan billboard tentang program Lontak 10. Yang kedua adalah print ad, menempatkan iklan-iklan menarik pada media cetak seperti majalah dan tabloid remaja dan adiblis di stasiun radio remaja. Yang ketiga, TV komersial, memasang iklan tentang pentingnya bahaya mengisi galon kosong Aqua dengan air isi ulang karena dapat mengakibatkan kesehatan keluarga terganggu dengan air yang tidak bersih. Yang kedua, below the line,
melakukan aktivitas promosi dengan menggelar beberapa event yang berkaitan dengan keluarga seperti Aqua Family dan Dance, Notice Cup. Yang kedua, melakukan in-store activities pada pusat-pusat perbelanjaan, Happy Mart, dan supermarket. Yang ketiga, melakukan kampanye tentang hidup sehat dimulai dari air yang kita minum. Karena jika air yang kita minum tidak sehat, maka dapat menimbulkan beberapa penyakit di masa yang akan datang. Yang ketiga, modul-modul yang diimplementasikan pada perusahaan PT Tirta Investama Aqua. Yang pertama adalah modul inventory. Apabila perusahaan Anda memiliki banyak stok barang, pasti Anda membutuhkan modul manajemen inventory. Di dalam software ERP, kesalahan pencatatan stok barang ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Modul inventory akan memudahkan Anda dalam melacak stok barang, pengolahan perusahaan barang, manajemen gedung, dan lain-lain. Semua data akan dijadikan secara spesifik dan real time. Modul ERP investor sangat cocok untuk industri manufaktural, retail, dan grosir. Fitur inventory yang ada di set terdiri dari multi gedung, warning stock, multi satuan, harga jual grosir, harga per grup, umur utung atau aging utung, nota debit dan kredit, blok transaksi baru. Modul yang kedua yaitu modul purchasing. Industri manufaktural dan real juga membutuhkan modul purchasing atau pembelian karena mereka berhubungan erat dengan supplier. Modul ini akan memudahkan perusahaan dalam mengolah pembelian bahan baku atau barang dan tracking pesan dari supplier atau ke konsumen. Yang keempat, software yang dibutuhkan PT Tirta Investama dan Aqua. PT Tirta Investama dan Aqua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor yang menjual berbagai produk dari daun. Contohnya seperti air aqua kemasan 1.500 ml, 1.000 ml, 750 ml, 600 ml, 330 ml, 240 ml, dan air aqua galon 19 liter. Hasil riset menunjukkan bahwa pada proses penjualan masih menggunakan metode offline atau konsumen datang langsung ke PT Tirta Investama dan Aqua pada era globalisasi sekarang ini. Teknologi informasi maju dengan cepat sehingga dapat dengan mudah berkembang teknologi dan komunikasi. Mengusulkan perencanaan sistem informasi penjualan melalui internet. Sistem tersebut dapat menghasilkan informasi secara cepat. Yang terakhir adalah bab 3 atau penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya ambil yaitu dari penjelasan di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah PT Tirta Investama dan Aqua, saya menyimpulkan bahwa bahasa dan penerapan ERP dalam perusahaan Aqua tidak harus dengan pemasaran cukup di dalam negeri saja, namun bisa juga dengan melakukan pemasaran secara meluas dengan menerapkan modul-modul dalam ERP lain, namun dengan penggunaan yang tepat. Saran saya untuk bisa berisi kritik dan saran terhadap penulisan ini untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan. Untuk sebagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka. Pada kesempatan lain akan saya jelaskan tentang daftar pustaka makalah. Oke, sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.